Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa nabiyyil kiram wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratil baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadratil ulama'i al-aminin wa mufassirin wa muhaddithin wa imamil mujtahidin wa sabiqin wa nasallallahu salamata wa afiyatan wa barakatuh wa sihat wal manfaat bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi bi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wala'i. Bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang hukum-hukum wala. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum wala. Wala itu apa? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, karena ini masih berkelanjutan dan masih berkaitan dengan pembebasan budak. Artinya ketika kita membebaskan budak, nah jadi kalau umpama kita membebaskan budak, kita sebagai tuannya, ya, kalau dia meninggal, kemudian dia punya harta peninggalan, itu kita bisa menjadi asobah, ya, itu bisa jadi asobah tuannya. Umpamanya ini kita membebaskan, saya umpama punya budak A, kemudian saya bebaskan. Nah, ketika nanti dia meninggal, kita bisa jadi asobah. Asobah itu adalah bagian yang memang
di situ itu nggak ada ketentuan, bukan zawil furud. Kalau zawil furud itu kan istilahnya furudul muqaddarah namanya. Furudul muqaddarah itu kan ada bagiannya, ada sepertiga, ada setengah, seperenam, ada seperempat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau asobah itu nggak ada ketentuan seperti itu. Bisa jadi kalau emang dia sendiri doang, nggak ada orang lain, dia dapat semuanya. Atau bisa jadi dia dapat bagian sisa daripada orang-orang zawil furud. Orang-orang yang memang kudu dikasih dulu, setelah itu masih ada sisanya. Nah, itu dikasih kepada orang yang disebut dengan asobah. Asobah itu bahasa Indonesia sisa. Ini orang sisa kan begitu. Ya, kalau umpama memang lagi banyak ya dapat semuanya. Kalau kagak ya kagak dapat sama sekali. Nah, itu ya seperti itu. Nah, ini kita makanya wala. Wala itu adalah secara singkat adalah ketika ada seorang tua membebaskan budaknya, kemudian budaknya itu meninggal, maka si tuan ini bisa menjadi asobah. Ya, bisa menjadi asobah. Itu yang disebut dengan wala, gitu. Wa huwa lughatan mustaqim minal muwalati. Kata-kata wala secara bahasa diambil daripada kata al-muwalat, ya. Dan secara bahasa, secara hukum artinya wala itulah usubah, asobah, ya. Sababuha zawalul milki an raqiqil mu'taki. Sebabnya adalah kenapa dia sampai bisa menjadi asobah, sebabnya adalah hilangnya kepemilikan dari budak yang dimerdekakan. Nah, itu namanya asobah, ya. Jadi sebabnya asobah adalah karena hilangnya kepemilikan dari budak yang dimerdekakan. Wal wara'u bil madi min hukil etki. Dan bermula wala dengan memanjangkan bil wala gitu min hukukil etki adalah merupakan hak-hak pemerdekaan. Artinya ketika orang memerdekakan seorang budak, maka pada tuan itu menyangkut hak wala. Ya, ini kalau memang budaknya termasuk begitu dibebasin, budaknya jadi orang kaya begitu. Ya, kalau ada harta warisnya, kemudian sudah dibagi-bagi, masih ada sisanya, maka itu bisa menjadi hak si tuannya. Ya, atau umpama ya si budak yang dibebaskan ini meninggal, tidak meninggalkan satu orang ahli waris pun, ya secara otomatis tuannya bisa ngambil atau berhak atas harta warisnya secara full. Yang membebaskannya, ya tuan yang membebaskannya itu bisa menjadi asobah secara full. Kalau memang nggak ada ahli waris yang lain, kalau ada ahli waris yang lain dulu, dibagi dulu ahli waris yang lain dulu, baru kalau memang arisannya itu yang disebut asobah, barulah menjadi hak si tuan yang memerdekakan. Jadi bisa dikatakan wal wala'u bil madi min hukukil itki. Dan bermula wala itu ya merupakan hak daripada imbas daripada memerdekakan. Wa hukmuhu ay hukmul irsi bil wala'i hukmu ta'sibi inda adamihi. Dan bermula hukum pewarisan dengan sebab wala itu seperti hukum asobah ketika ketiadaannya. Wa sabaqa mana ta'sibi bil faraidi. Dan telah terdahulu daripada makna ta'sib atau asobah di dalam ilmu faraid. Jadi dalam ilmu faraid yang namanya asobah itu bagian yang memang nggak ada ketentuannya. Dalam artian ketentuannya nggak ada furudul muqaddarahnya. Ya, yang furudul muqaddarah itu kan dari 6, 1/8. Memang itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu namanya furudul muqaddarah. Sedangkan asobah adalah nggak ada. Ya, enggak ditentuin harus setengah, harus apa enggak. Ya, asobah yang namanya sisa enggak ditentuin, sisanya berapa ya buat dia, gitu. Ya, cuma tadi kalau memang dia seorang diri, kagak ada ahli warisan lain, maka dia bisa mengambil seluruhnya. Haknya dulu, ya, yang berhaknya dulu dikasihin, setelah masih ada sisanya, maka barulah dikasih tuannya yang memerdekakan. Itu namanya asobah, gitu. Dia sama. Wa yantakilul walau 'anil mu'tiqi ila dzukuri min asobatihi. Dan berpindah wala daripada orang yang memberikan kepada dzukuri, kepada anak laki-laki, min asobati daripada asobanya, al mu'tasibin artinya orang yang mendapatkan asobah bi anfusihim dengan dirinya sendiri, la kabintil mu'tiqi wa akhtihi, tidak seperti anak perempuan yang memerdekakan atau saudara perempuan yang memerdekakan. Artinya begini, kalau seorang hamba dimerdekakan oleh seorang tuan, kemudian si hamba ini meninggal dunia, dia dimerdekakan, kemudian ada hak asobah kepada si tuannya, dan tuannya juga ternyata sudah meninggal.
maka yang bisa menggantikan posisi tuannya tadi, kalau memang ada yang pribadi, itu dari pihak anaknya laki-laki. Nggak bisa anaknya perempuan, nggak bisa mewakili, nggak bisa menggantikan. Itu maksudnya. Maka dikatakan, dan berpindah hak wala ini dari orang yang memberikan ilal dzukuri kepada pihak anak laki-laki. Jadi umpama beginilah, umpama saya yang memerdekakan seorang budak. Setelah budak ini meninggal, ya, setelah budak ini meninggalkan harta pusaka, ya. Nah, setelah diteliti ternyata ahli warisnya nggak ada semua. Berarti kan tuannya ini selaku saya, ya, itu mendapatkan seluruh daripada harta peninggalannya sebagai asobah. Dan ternyata saya pun, ya, selaku hak asobahnya udah nggak ada juga. Maka anak laki-laki saya yang bisa menggantikan. Anak perempuannya nggak bisa, atau saudara perempuannya dari tuan yang memberikan itu nggak bisa. Ya, jadi yang bisa membedakan ilal dzukuri kepada anak laki-lakinya. Itu yang disebut dengan hak wala. Ya, itu kalau hak wala seperti itu. Beda dengan asobah yang diakibatkan dari karena nasab, beda. Gitu. Jadi kalau wala itu tidak bisa beralih kepada seperti anak perempuan yang memerdekakan atau saudara perempuan yang memerdekakan. Wa tartibul asabati fil waladi ka tartibi fil irsi. Dan bermula urutan ketertiban asabah di dalam wala ini seperti ketertiban mereka, urutan mereka di dalam pewarisan yang seperti yang lainnya. Lakinil adharu fi babil wala'i inna akhal mu'tiki wa bna akhihi muqaddamani ala jaddil mu'tiki bi khilafil irsi ay bin nasabi. Tetapi ya, benar, sesungguhnya saudara laki-laki yang memerdekakan dan anak laki-laki daripada saudaranya yang laki-laki muqaddamani, keduanya didahulukan ala jadil mu'tiki, atas kakek daripada orang yang memberikan, bi khilafil irsi, bersalahan atau berbeda dengan hak waris sesuai dengan nasab. Jadi begini, kalau umpama, ya, di dalam hak pewarisan ada yang disebut dengan asabah, kemudian si tuan yang memerdekakan ternyata, ya, sudah meninggal, anaknya pun tidak ada, ya, maka yang didahulukan adalah saudara laki-laki daripada orang yang memerdekakan, ya, saudara laki-laki yang memerdekakan dan anak laki-laki daripada orang yang memerdekakan. Anak laki-laki dari saudara laki-laki orang yang memerdekakan itu masih didahulukan, ya. Ala muqaddam ala wajil mutiki, atas jalan orang yang memerdekakan. Bi khilafil irsi yang dinasab, berbeda dengan daripada perbedaannya adalah beda dengan hak waris daripada berdasarkan nasab. Karena kalau misalnya nasab, ini kita contohkan saja. Jadi umpama saya katakan, saya memerdekakan seorang budak. Kemudian budak ini meninggal, ya. Nah, saya sesuaikan dengan siatul kalamnya. Jadi umpama saya memerdekakan budak ini meninggal, kemudian dia meninggalkan harta warisan dan tidak ada dia punya seorang pun dari ahli waris, maka saya akan mendapatkan asobahnya, sisanya. Ya, kemudian qadarullah umpama sayanya ini sudah meninggal, anak laki-laki saya juga nggak ada, yang ada cuma saudara laki-laki saya dan anak laki-laki daripada saudara laki-laki saya, ponakan dari saudara laki-laki saya. Kemudian ada lagi jadul muhtiki, adalah kakek saya. Jadi anak saya nggak ada, yang ada adalah saudara laki-laki saya dan ponakan dari saudara laki-laki saya, dan juga ada kakek saya. Siapa yang didahulukan? Kalau bicara tua kan engkau yang didahulukan, engkau saya masih ada. Kalau berdasarkan wala, yang mesti didahulukan itu adalah saudara laki-laki dan anak laki-laki daripada saudara laki-laki saya, dibandingkan kakek saya. Itu kalau berdasarkan urutan, berdasarkan wala. Tapi kalau berdasarkan ahli waris, berdasarkan nasab nanti, bukan berdasarkan pemerdekaan,
didahulukan adalah kakek. Beda ya, nih beda. Jadi kalau seandainya berdasarkan wala, maka yang didahulukan adalah saudara laki-laki saya dan ponakan daripada saudara laki-laki. Kalau kakek ada, ya. Tetapi kalau seandainya warisnya ini berdasarkan nasab, ya kalau wala kan bukan dari nasab tadi, karena kita memerdekakan budak. Kalau nasab itu karena umpama, ya, anak atau suami atau istri atau orang tua yang meninggal, itu namanya berdasarkan nasab. Kalau tadi kan kita jadi asobah karena memerdekakan budak, gitu. Jadi kalau wala itu asobah itu berdasarkan karena memerdekakan budak, maka antara kakek dengan saudara laki-laki, maka itu yang lebih didahulukan adalah saudara laki-laki. Tetapi kalau seandainya asobah itu berdasarkan nasab, maka yang didahulukan adalah kakek, gitu maksudnya ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, bila fil irsi ay bin nasabi bainal akha wal jaddu syarikani, maka sesungguhnya saudara laki dan kakek itu bersyarikat. Jadi kalau seandainya berdasarkan waris dengan berdasarkan nasab, maka saudara laki-laki dan kakek itu adalah bersekutu. Nah, jadi itu lebih didahulukan. Jadi kalau seandainya nanti ada saudara laki-laki, anak laki-laki yang dari saudara laki-laki, itu yang didahulukan dibandingkan kakek, ya, gitu. Wala tarisul mar'atu bil wala'i illa min saksin basyarat iqahu aw min auladihi aw itaqaihi. Dan tidaklah dapat mewarisi oleh seorang perempuan dengan sebab wala. Nah, ya, nggak bisa yang saya katakan tadi. Ya, jadi kalau perempuan nggak bisa mendapatkan hak waris dari sababiah wala, dari sababiah karena memerdekakan budak. Illa min sasin basyaratin qawu, kecuali dari seseorang yang ia langsung memerdekakannya. Jadi umpama begini, ada seorang suami istri, suaminya memerdekakan budak, ya. Nah, suaminya meninggal, mestinya kan umpama kalau suami meninggal, kalau tua yang diberikan itu punya harta, kemudian meninggal, mestinya suaminya dapat asobah, istrinya nggak bisa gantiin, ya, karena pihak perempuan atau anak perempuannya nggak bisa gantiin, karena tadi wala tarisul mar'atu bil wala, nggak bisa. Illa min sasin basyarat bil qahu, kecuali seseorang yang memang langsung yang memberikan. Umpama ada seorang perempuan, dia punya budak, dia sendiri yang memerdekakan, nah itu masih dapat. Tapi kalau seandainya dia punya suaminya yang memerdekakan, ya, memerdekakan budak, kemudian si yang dimerdekakan itu sudah meninggal dunia, maka istrinya nggak bisa menggantikan posisi suaminya. Atau si orang yang memerdekakan, si tuan ini punya anak perempuan, dan juga nggak bisa menggantikan dari posisi bapaknya. Yang bisa menggantikan posisi tuan yang memerdekakan adalah anak laki-laki seperti tadi. Maka dikatakan wala tarisul mar'atu bil wala'i illa min sasin basyarat itqahu aw min auladihi aw itaqatihi aw itaqaihi. Maka seorang perempuan tidak bisa mendapat warisan dengan sebab wala, kecuali dari sesuatu sasin, dari seseorang yang ia langsung memerdekakannya, atau daripada anaknya, atau daripada orang yang memerdekakannya. Wala yajuzu ay la yasihu bai'ul wala'i wala hibatihi. Dan tidak sah, artinya tidak boleh menjual hak wala, dan tidak boleh menghibahkannya. Nah, nggak boleh. Kalau budak boleh dijual, tapi kalau hak wala nggak boleh dijual. Hak wala nggak boleh dijual. Saya katakan tadi, saya memerdekakan budak, ya, maka saya punya hak wala, ya, dari budak yang saya merdekakan. Maka hak wala saya nggak boleh saya jual kepada seorang, atau saya hibahkan. Oke lah, saya punya hak wala, saya hibahkan ke rumah ketingin beli, nggak boleh. Atau saya jual ketingin beli hak wala saya. Artinya kalau saya jual itu artinya kapan-kapan budak saya meninggal, maka bukan saya yang dapat, yang dapat, karena saya sudah jual atau saya hibahkan. Nah, itu nggak bisa, ya. Maka wala yajuzu la yasil bai'ul wala'i wala hibati, maka tidak boleh atau tidak sah menjual hak wala orang karena dijual atau dihibahkan. Jadi hak wala nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan. Nah,
Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi wal ma'ab. Terima kasih Bapak sekalian. Karena sahibul bait Bapak Sikasmidjan ada hajat yaitu berupa tasyakuran, maka pembahasan tentang hakwala saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa warzuqna wa al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa tanana abwaabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang